Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sitek, kami mendoakan agar teman-teman wajib pajak senantiasa dalam keadaan sehat dan dapat mengawali tahun 2024 ini dengan lebih baik. Selain tahun yang baru, ada aturan perpajakan baru juga loh di 2024. Yuk kita simak lebih lengkapnya. Pada video kali ini, KKP Sitek akan menjelaskan mengenai skema terbaru penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Seperti yang telah kita ketahui, PPh pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Mulai 1 Januari 2024, pemerintah memberlakukan ketentuan terbaru mengenai skema penghitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, terdapat dua tarif yang digunakan untuk menghitung besaran PPh pasal 21, yaitu tarif efektif dan tarif progresif berdasarkan pasal 17 ayat 1. Perbedaan penggunaan kedua tarif tersebut adalah tarif efektif digunakan untuk menghitung besaran PPh 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir, sedangkan tarif progresif pasal 17 ayat 1 digunakan untuk menghitung besaran PPh 21 pada masa pajak terakhir. Di mana tarif efektif rata-rata atau TER ini dibagi menjadi dua, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Penghitungan dengan tarif efektif bulanan ditentukan berdasarkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan penghasilan bruto dalam 1 bulan. Sehingga sebelum melakukan penghitungan, kita harus mengetahui terlebih dahulu penggolongan pada skema TER. Tarif efektif rata-rata atau TER ini dibagi ke dalam beberapa kategori yang ditentukan berdasarkan PTKP, di mana terdapat 3 kategori tarif efektif bulanan, yaitu TER A, TER B, dan TER C. TER A merupakan kategori untuk status PTKP tidak kawin tanpa tanggungan, tidak kawin dengan satu tanggungan, dan kawin tanpa tanggungan. TER B untuk status PTKP tidak kawin dengan 2 tanggungan, kawin dengan 1 tanggungan, tidak kawin dengan 3 tanggungan, dan kawin dengan 2 tanggungan. Sedangkan TER C untuk status PTKP kawin dengan 3 tanggungan. Setelah mengetahui kategori TER sesuai status PTKP, selanjutnya adalah menentukan tarif pajak yang dapat dilihat pada tabel TER berdasarkan lapisan penghasilan bruto dalam 1 bulan. Berikut ini adalah tabel TER untuk 10 lapisan tarif terendah. Pada tabel TER, terdapat kurang lebih 40 lapisan penghasilan untuk setiap kategorinya. Untuk tarif efektif yang kedua yaitu tarif efektif harian. TER harian ini digunakan oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan secara harian. Untuk menentukan tarif TER harian hanya ditentukan oleh jumlah penghasilan bruto per hari. Berikut ini adalah tabel TER harian, di mana pada TER harian hanya terdapat 2 lapisan penghasilan, yaitu untuk penghasilan bruto per hari kurang dari sama dengan Rp450.000, dikenakan tarif pajak sebesar 0% dikali penghasilan bruto per hari, sedangkan untuk lapisan penghasilan kedua yaitu untuk rentang penghasilan lebih dari Rp450.000 sampai dengan Rp2.500.000 dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% dikali penghasilan bruto yang diperoleh per harinya. Kemudian perlu diingat bahwa dengan adanya perubahan skema penghitungan PPh 21 ini tidak menambah jenis pajak baru karena masih menggunakan tarif pasal 17 ayat 1. Hanya saja untuk masa pajak selain masa pajak terakhir menggunakan TER untuk memudahkan penghitungan, di mana hal ini sesuai dengan tujuan utama dari perubahan skema penghitungan PPh pasal 21, yaitu untuk memudahkan pihak pemotong PPh 21 dan memperkecil adanya kemungkinan salah hitung. Kemudian apa saja perbedaan skema penghitungan PPh pasal 21 terbaru dengan ketentuan sebelumnya? Perbedaannya yaitu terdapat pada cara penghitungannya. Berikut ini adalah perbedaan skema penghitungan PPh pasal 21 skema TER dengan ketentuan sebelumnya. Untuk pegawai tidak tetap pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir, pada ketentuan sebelumnya dihitung dengan mengurangkan penghasilan bruto dengan biaya jabatan atau pensiun dan iuran pensiun yang kemudian disetahunkan dan dikurangi dengan PTKP. Baru setelah itu dikalikan dengan tarif progresif pasal 17 ayat 1. Dari hasil penghitungan tersebut, untuk memperoleh besaran pajak per bulannya dihitung dengan membagi jumlah masa pajak yaitu dibagi 12.
Sedangkan untuk ketentuan terbaru tarif pajak ditentukan melalui tabel TER sesuai dengan pengkategorian PTKP dan penghasilan bruto yang diperoleh pada bulan tersebut. Skema TER hanya digunakan pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir. Untuk masa pajak terakhir, pada ketentuan terbaru masih seperti ketentuan sebelumnya dengan menggunakan tarif progresif pasal 17 ayat 1. Perbedaannya hanya terdapat tambahan pengurang penghasilan bruto berupa zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja. Selanjutnya untuk pegawai tidak tetap, perbedaannya terdapat pada lapisan penghasilan dan besar tarifnya. Untuk lapisan pertama masih sama, yaitu untuk penghasilan bruto kurang dari 450.000 per hari tidak dipotong pajak atau dengan tarif sebesar 0% dari penghasilan bruto harian. Untuk lapisan penghasilan kedua, terdapat perbedaan rentang penghasilan dan tarif pajaknya. Untuk ketentuan sebelumnya dengan penghasilan sehari lebih dari 450.000 dan penghasilan kumulatif per bulannya kurang dari 4.500.000 rupiah, dikenakan tarif sebesar penghasilan bruto dikurangi 450.000 rupiah dikalikan dengan 5%, dan seterusnya seperti yang tercantum pada tabel. Untuk memahami lebih lanjut mengenai penghitungan PPh pasal 21 terbaru menggunakan skema tarif efektif rata-rata atau TER, mari kita simak contoh penghitungan berikut ini. Tuan Andi bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Gelora. Selama tahun 2024, Tuan Andi memperoleh gaji sebesar 10 juta rupiah per bulan dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Tuan Andi berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan, yaitu dengan status PTKP K0. Selanjutnya, kita akan menghitung terlebih dahulu besaran pajak per bulan untuk masa pajak selain masa pajak terakhir, yaitu untuk bulan Januari sampai dengan November 2024 yang dipotong oleh PT Gelora atas penghasilan Tuan Andi. Untuk masa pajak Januari sampai dengan November ini, kita akan menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER. Langkah pertama adalah mengetahui terlebih dahulu kategori TER Tuan Andi berdasarkan PTKP. Pada soal, PTKP Tuan Andi adalah K0, sehingga Tuan Andi termasuk ke dalam kategori TER A. Selanjutnya, menentukan tarif TER berdasarkan kategori dan rentang penghasilan bruto sebulan. Berdasarkan tabel TER, untuk kategori TER A dengan penghasilan 10 juta dikenakan tarif sebesar 2%. Langkah terakhir adalah menghitung besaran pajak tiap bulannya untuk masa pajak Januari sampai dengan November, dengan perhitungan sebagai berikut. Penghasilan bruto Tuan Andi sebulan sebesar 10 juta rupiah dikalikan dengan TER bulanan sebesar 2%, sehingga diperoleh besaran PPh pasal 21 per bulan yang dipotong oleh PT Gelora atas penghasilan Tuan Andi untuk masa pajak Januari sampai dengan November 2024 adalah sebesar Rp200.000. Selanjutnya, kita akan menghitung besaran pajak Tuan Andi yang dipotong oleh PT Gelora pada masa pajak terakhir. Pada perhitungan ini digunakan tarif pasal 17. Langkah pertama adalah menghitung penghasilan kena pajak atau PKP setahun Tuan Andi, yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja. Penghasilan bruto Tuan Andi yang disetahunkan yaitu 10 juta dikalikan 12 bulan sebesar 120 juta, biaya jabatan 5% dikalikan penghasilan bruto 120 juta sebesar 6 juta, iuran pensiun disetahunkan yaitu 100.000 dikalikan 12 sebesar 1.200.000, dan untuk zakat atau sumbangan wajib sebesar 0 rupiah karena pada contoh soal ini tidak terdapat zakat atau sumbangan wajib. Kemudian dikurangi PTKP untuk status PTKP K0 yaitu sebesar Rp58.500.000, sehingga diperoleh PKP Tuan Andi sebesar 54 juta. Langkah kedua adalah menghitung PPh pasal 21 setahun milik Tuan Andi, yaitu PKP dikalikan dengan tarif progresif pasal 17. Karena PKP Tuan Andi masuk ke dalam lapisan penghasilan pertama, yaitu kurang dari 60 juta, maka tarif progresifnya adalah sebesar 5%, sehingga diperoleh PPh pasal 21 tahun Tuan Andi adalah sebesar Rp2.715.000. Langkah terakhir adalah menentukan besaran pajak untuk masa pajak terakhir atau bulan Desember, yaitu dengan mengurangkan PPh pasal 21 tahun sebesar Rp2.715.000
dengan jumlah pajak yang telah dipotong pada masa pajak Januari sampai dengan November, yaitu sebesar Rp2.200.000, sehingga besaran pajak yang dipotong oleh PT Gelora atas penghasilan Tuan Andi untuk masa pajak Desember 2024 adalah sebesar Rp515.000. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.